Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramachandra, stambuk F551190070 dalam tugas perancangan dan analisis algoritma di kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang resum perancangan dan analisis algoritma, yakni yang pertama ada algoritma Branch and Bound, kemudian ada algoritma Divide and Conquer, kemudian Decrease and Conquer. Langsung saja kita yang pertama yakni algoritma Branch and Bound. Pengertian BNB, kita singkat BNB. Algoritma Branch and Bound juga merupakan metode pencarian di halaman ruang solusi secara sistematis dan juga merupakan sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana caranya memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Teknik BNB ada tiga, yakni FIFO, First In, First Out, LIFO, Last In, First Out, yaitu tumpukan, kemudian less cost BNB, yaitu memperhitungkan cost atau biaya yang paling kecil. Bagaimana cara kerja algoritma BNB? Pertama, masukkan simpul arka ke dalam antrian key. Jika simpul arka adalah simpul solusi atau goal mode, maka solusi telah ditemukan. Jika key kosong, tidak ada solusi, maka hentikan pula langkahnya. Jika key tidak kosong, pilih dari antrian key simpul I yang mempunyai C, I paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul yang memenuhi, pilih salah satunya. Jika simpul I adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan. Langkah diakhiri. Jika simpul I bukan solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya. Jika I tidak mempunyai anak, kembali ke langkah 2. Untuk setiap anak J dari simpulan I, hitung C, I, dan masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam key. Kemudian ulangi kembali ke langkah B. Contoh bagaimana algoritma ini, yakni pertama, misal terdapat matriks yang menggambarkan jalur yang dilalui oleh Vegeta untuk sampai ke planet Namek. Ada tak terhingga 5, tak terhingga 2, 16, 10, tak terhingga 15, 1, 7, 9, 6, tak terhingga 10, 4, 12, 1, 3, tidak terhingga 11, 8, 4, 15, tidak terhingga, tidak terhingga. Carilah jalur terdekat yang Vegeta lalui untuk mencapai planet Namek. Pertama, kita reduksi barisnya. Di bagian baris pertama, kita lihat yang angka paling kecil adalah 2. Kita asumsikan row 1 dikurangi 2. Kemudian di row 2, kita ada lihat 1 merupakan angka yang paling kecil, kita kurangi 1. Kemudian 10, di row 3 yang paling kecil adalah 4. Di row 4 yang paling kecil adalah 1. Di row 5 yang paling kecil adalah 4. Setelah direduksi barisnya, maka ini adalah hasilnya. Hasil dari reduksi baris adalah yang ini. Kita lihat, row 1 sudah ada nolnya, row 2 sudah ada nolnya, row 3 sudah ada, row 4, row 5 sudah ada. Selanjutnya kita cek dari kolom. Kolom 1 belum ada nolnya. Angka yang paling kecil berapa? 4. Maka kita cari 4-nya dengan dikurangi 4. Kita cari 0, berarti kita kurangi 4. Ini. C2 sudah ada nolnya, C3 belum ada. Tapi angka terkecil apa? 2. Berarti kita kurangi 2 untuk mendapatkan 0. Kemudian C4 sudah ada 0, C5 sudah ada 0. Reduksi kolom hasilnya adalah ini. Tak terhingga 3, tak terhingga 0, 14, 5, tak terhingga 12, 0, 16, 1, 2, 4, tak terhingga 6, 0, 7, 0, 0, tak terhingga 10, 0, 0, 9, tak terhingga. Yang menghasilkan, kita lihat di sini. 2, 1, 4, 1, 4, dan 4 serta 2. 2, 1, 4, 1, 4 adalah jumlah dari row keseluruhan di langkah pertama. Kemudian R merupakan jumlah dari pengurangan reduksi, entah itu berdasarkan kolom atau berdasarkan row. Ya, yang mana di sini hasil 4 ditambah 2 adalah 6. Yang hasilnya 2 tambah 1, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 6, 18. Maka pohon ruang statusnya adalah pertama ada 1, kemudian 18 sebagai isinya. Kita lihat lagi, simpul 2 lintasan 1,2. Berarti bagian row 1 dibuat tidak terhingga, kemudian kolom 2 dibuat pula tidak terhingga. Nah, kita lihat kolom mana lagi yang belum ada nolnya. Row dan kolom mana lagi yang belum ada nolnya. Kita lihat di sini, ternyata semuanya sudah ada nolnya, sehingga apa yang kita perlu lakukan adalah tinggal memasukkan kembali rumusnya dan menghasilkan nilai 21. Kemudian selanjutnya, ini merupakan lintasan 1,3, yakni row 1 tak terhinggakan, kemudian kolom 3 tak terhinggakan pula.
Di sini menghasilkan bahwa kolom 4, yakni yang ini, belum mempunyai 0, sehingga perlu dikurangi 1, yang merupakan angka terkecil dari kolom ini, untuk menghasilkan 0. Kemudian, hasilnya setelah penjumlahan adalah menghasilkan tidak terhingga. Kemudian ulangi langkah tersebut di simpul lintasan 1,4, yakni lintasan row 1 dibuat tidak terhingga, dan kolom 4 dibuat pula tidak terhingga, menghasilkan row 2 perlu dikurangi 5 untuk menghasilkan 0. Yakni setelah dijumlahkan menghasilkan 23, selanjutnya untuk simpul 5, lintasan 1,5 row 1 tak terhinggakan, dan kolom 5 tak terhinggakan pula, menghasilkan row 3, perlu dikurangi 1 untuk menghasilkan 0. Kemudian setelah dijumlahkan menghasilkan hasil 33. Maka akan ada penurunan status, yakni pertama nilainya 18, yang akar atau root tadi 21, angka terhingga 23, 33. Kita lihat kembali. Pertama adalah 21, kemudian tak terhingga, 23, dan 33. Angka terkecil merupakan 21 yang berada pada 2. Selanjutnya berarti yang kita pakai adalah 2. Sehingga pada matriks selanjutnya, row 1 dan row 2 akan dibuat tidak terhingga karena merupakan jalur lintasan yang dipilih selanjutnya. Kemudian untuk 3, yaitu kolom 3 dibuat tidak terhingga sesuai dengan rumus. Selanjutnya menghasilkan bahwa semua telah mempunyai 0, sehingga langsung dijumlahkan. Kemudian lintasan selanjutnya begitu pula, menghasilkan angka 18. Kemudian simpul 8, lintasan 1,2,5, menghasilkan bahwa row 4 perlu dikurangi 7, yakni ini. Kemudian kolom 6 perlu dikurangi 6 akan menghasilkan 0. Kenapa row 3 yang merupakan lurusan pula dari kolom 4 tidak mengalami pengurangan? Karena pada row tersebut telah terdapat 0. Jadi ingat, yang perlu dilakukan adalah berdasarkan row dan kolomnya. Kemudian setelah dijumlahkan berjumlah 37. Selanjutnya, ini untuk pohon ruang statusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan masing-masing hasilnya adalah 30, 18, dan 37. Yang mana angka terkecilnya adalah 18, berarti kita mengambil 1, 2, 4. 1, 2, 4. Lintasan yang matriks yang belum terampil adalah matriks 3. Matriks selanjutnya, row 1 tak terhinggakan, row 2 tak terhinggakan, row 4 tak terhinggakan, dan row 3 tak terhinggakan pula. Menghasilkan bahwa row 5 perlu dikurangi 8 untuk menghasilkan 0. Kemudian berdasarkan hasil penjumlahan menghasilkan angka 26. Selanjutnya untuk lintasan 10, yakni jika tadi row 3, selanjutnya row 5. Kolom 5 maksudnya. Di penjelasan yang sama, row 1 tak terhinggakan, row 2 tak terhinggakan, row 4 tak terhinggakan, kemudian kolom 5 tak terhinggakan pula. Menghasilkan angka 28. Maka setelah dicek, yang mana lebih kecil ada 26 dan 28, yang lebih kecil ada 26, sehingga diambil adalah 1, 2, 4, 3. Yang tersisa adalah 5. 5 karena semuanya tidak terhingga, menghasilkan angka 45. Maka ini adalah bentuk pohon statusnya, yang berarti X 1, 2, 4, 3, 5, bobotnya 18 sesuai root tadi. Selanjutnya, dapat pula dengan masalah assignment problem, yakni beberapa game pada platform Steam masing-masing memiliki harga sebagai berikut. Anggaplah ada matriks 1, 7, 7, 0, 1, 3, 2, 2, 4, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 5. Permasalahannya mirip-mirip, yakni pertama-tama dicari angka terkecil dari matriks tersebut, kemudian dilakukan eliminasi-eliminasi sampai menghasilkan ini. Kemudian seperti ini, lalu dibuat pohon ruang statusnya. Lakukan hal yang sama, yakni perbedaan paling mencoloknya adalah pada langkah ini, hal yang bukan dijadikan tak terhingga, melainkan dicoret secara permanen, sehingga mempermudah untuk mencari langkah selanjutnya. Menghasilkan seperti ini.
Kemudian ini sehingga hasilnya didapat adalah pertama, LB-nya 11, 15, 16, 7. Yang paling kecil adalah 7. 7 menghasilkan 9, 10, dan 10. Yang paling kecil adalah 9. 9 menghasilkan 9 dan 12. 12 menghasilkan 9 menghasilkan 9 dan 12. Yang paling kecil adalah 9. 9 menghasilkan lagi 19. Berarti jika diurut adalah 7, 9, 9, 9. Selanjutnya ada algoritma divide and conquer. Di sini saya tulis harusnya conquer. Algoritma divide and conquer terdiri atas dua kata, yakni divide and conquer. Divide berarti membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki keunikan persoalan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idenya berukuran hampir sama. Dan conquer atau solve berarti menyelesaikan masing-masing masalah secara langsung atau secara rekursif. Berdasarkan di atas, divide and conquer berarti menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Algoritma divide and conquer banyak sekali digunakan dalam algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan yang menggunakan divide and conquer antara lain merge, insertion sort, quick sort, dan selection sort. Contoh merge sort. Merge sort yaitu membagi array data dua kelompok, kemudian tiap kelompok dibagi lagi menjadi satu-satu lalu dibandingkan dengan elemen sebelahnya dan akhirnya menghasilkan array yang terurut. Dapat dilihat di sini pertama adalah sebuah array berisi 1, 7, 2, 5, 9, 6, 8, 3 yang nanti dibagi. Bagi datanya menjadi individu, yakni 1, 7, 2, 5, dan 9, 6, 8, 3. Kemudian dibagi lagi 1, 7, dan 2, 5, dan 9, 6, dan 8, 3. Di sini kita lihat 1, 7, 2, 5, 9, 6, 8, 3. Bandingkan data dan tukar posisinya pada masing-masing kelompok. 1 dan 7 tidak perlu ditukar. 2 dan 5 tidak perlu ditukar. 6 dan 9 tidak perlu perlu ditukar, yakni 9 dikasih ke depan, 6 di belakang. Kemudian 3 dan 8, 8 di depan dan 3 di belakang. Kemudian digabungkan, yakni 1, 7, 2, 5, 9, 6, 8, 3, kemudian 1, ya ini digabungkan kembali. Namun dalam setiap prosesnya akan diurutkan sehingga menghasilkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, insertion sort. Insertion sort dimulai dengan mengambil data pertama dan memisahkannya dari data yang lain. Data pertama dianggap sebagai data array yang terurut, sedangkan data lainnya sebagai yang belum terurut. Cara kerja insertion sort seperti mengatur kartu saat bermain dengan mengurutkan tiap kartu yang diterima sesuai dengan kartu yang sudah ada di tangan. Contoh, Anda dapat kartu misal 1. Dalam semua kartu, 1 akan dipisahkan dulu. Kemudian 1 dicarilah, kemudian diambillah array selanjutnya. Array selanjutnya bernilai 7. Ditaruh di sampingnya 1, di samping kanannya 1. Kemudian array selanjutnya bernilai 2. 2 diambil oleh 1, kemudian dibandingkan. Dia diletakkan di mana? Ternyata 2 diletakkan di sebelah kanan, di sebelah kanannya 1. Namun apakah lebih kecil dari 7? Tidak. Makanya itu dia diletakkan di sebelah kiri 7. Kemudian ulangi proses ini pada 5, yakni menghasilkan bahwa 5 berada di antara 2 dan 7. Kemudian dilanjutkan dengan 9. 9 merupakan angka yang terbesar, diidentifikasi lebih besar dari 1, 2, 5 maupun 9 sehingga berada di paling kanan. Kemudian untuk 6 dibandingkan dari 1 ternyata lebih besar dari 1, dibandingkan dengan 2 ternyata lebih besar dari 2, dibandingkan dengan 5 lebih besar dari 5, dan dibandingkan dengan 7 ternyata lebih kecil dari 7. Berarti berada di antara 5 dan 7. Kemudian begitu pula dengan 8 dibandingkan dengan 1, 2, 5, 6, 7 ternyata lebih besar dari 7 namun lebih kecil dari 8, dan diletakkan di antara 7 dan 8 pula. Kemudian 3 dibandingkan dengan 1 lebih besar dari 1, dibandingkan dengan 2 lebih besar dari 2, dibandingkan dengan 5 lebih kecil dari 5. Jadi berada di antara 2 dan 3, 2 dan 5. Selanjutnya, quick sort. Quick sort dimulai dengan menentukan sebuah pivot. Nilai pivot tersebut random dan bertindak sebagai pembatas batas. Setelah menentukan nilai pivot, maka selanjutnya adalah menentukan P dan Q. P adalah nilai dalam array yang lebih besar dari pivot yang mulai dicari dari sebelah kiri. Sedangkan Q merupakan nilai dalam array yang lebih kecil dari pivot yang mulai dicari dari sebelah kanan. Hal penting adalah P lebih besar dari pivot dan dia berada di sebelah kiri. Dan Q lebih kecil dari pivot dan letaknya di sebelah kanan. Itu yang perlu diingat.
Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan disebut cross. Kita lihat pada contohnya, ada array bernilai 8, 7, 2, 5, 6, 9, 1, dan 3. Kita memilih 5 sebagai pivotnya. Kita lihat, pivot pada sebelah kiri adalah 8, yaitu lebih besar dari 5. Kemudian, pivot yang di sebelah kanan adalah 1. Key di sebelah kanan adalah 1, karena 1 lebih kecil dari 5. Kemudian, balik angkanya. Di sini 1, sini 8, ditukar. Kemudian selanjutnya, ada lagi. Key di sebelah kiri adalah key 3 sebagai key dan 7 sebagai P. Dibalik lagi. Kemudian selanjutnya ini 7 dan 3 ditukar seperti ini. Selanjutnya karena tidak terjadi lagi, terjadi cross, maka dibagi 2. Dibagi 2, dilihat 1. Pertama dipilih 2 sebagai pivot. Pivotnya 2, kemudian di sebelah kirinya ada 3 yang lebih besar, maka dibalik, diputar angkanya, yakni 1, 2, 3, 5. Lakukan hal yang sama pada array di sebelah kanan, yakni 6, 9, 8, 7. Kita pilih pertama 8. 8 mempunyai 9 sebagai key-nya, jadi dibalik angkanya, 8 di sebelah kanan, 8 di sebelah kiri, 9 di sebelah kanan. Kemudian kita geser pivotnya menjadi 7. 7 mempunyai 9 sebagai key yang lebih besar dari sebelah kirinya. Kemudian putar langkahnya. Berarti 7 di sebelah kiri dan 9 di sebelah kanan. Lakukan kembali pada 7 dan 8 dan 7. Yakni 7 di sebelah kiri dan 8 di sebelah kanan, maka akan terjadi cross. Selanjutnya, digabungkan kembali antara array di sebelah kiri dan array di sebelah kanan, menghasilkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yakni sudah terurut. Selanjutnya, contoh selection sort. Proses selection sort dimulai dengan cara mencari data terkecil pada array, lalu data tersebut ditukar posisinya dengan data paling awal setelah ditukar dan dilakukan lagi proses pada bagian data yang belum terurut, sampai array menjadi terurut. Contoh, 1 langsung dicari, ya, sama saja, yakni 1, kemudian dicari mana 2, kemudian 5, kemudian 3, kemudian dicari terus yang mana array yang paling kecil, kemudian dipasangkan selanjutnya sehingga menghasilkan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada decrease and conquer. Salah tulis lagi. Conquer. Algoritma decrease and conquer adalah algoritma yang bekerja dengan membuat suatu permasalahan semakin kecil dengan mengurangi jumlah masalah pada setiap langkah. Mengurangi masalah dapat dilakukan dengan pertama, jumlah konstan. Jumlah konstan adalah untuk persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya konstantanya 1. Selanjutnya, faktor konstan. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta adalah 2. Contohnya binary search untuk mencari kawan palsu. Selanjutnya, faktor variabel. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Contohnya adalah menghitung median. Ya, selanjutnya kita gunakan contoh yaitu mencari koin palsu. Pertama, algoritma decrease and conquer untuk koin palsu ini. Bagi himpunan koin menjadi sub-himpunan masing-masing. N dibagi 2. Kita hapus ini. N dibagi 2 itu hasilnya koinnya. Jika N ganjil, maka satu buah koin tidak dimasukkan ke dalam sub-himpunan. Jika ganjil, misal adalah 9. 9 berarti 4 dan 1 dibuang. Artinya itu. Timbang kedua himpunan dengan neraca. Jika beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa tadi, jika contohnya adalah 9 buah koin, satu koin berarti tadi palsu. Jika beratnya tidak sama, maka ulangi proses untuk subhimpunan yang beratnya lebih ringan, yaitu satu koin di dalamnya palsu. Kita umpamakan, ada koin berisi 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Anggap koinnya 5 gram gitu. Nah, tahap pertama adalah bagi koin menjadi 2 bagian, lalu bandingkan ya dan cari mana yang lebih ringan, yaitu maka yang sebelah kiri akan berisi 5, 5, 2, 5 dan 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ulangi langkah tersebut hingga mendapatkan koin yang palsu. Karena yang kanan beratnya lebih berat, berarti yang lebih ringan ada di kotak lebih ringan lah koin palsu berada, maka dibagi lagi 55 dan 25. Kemudian setelah didapat bahwa yang sebelah kiri
lebih berat daripada yang sebelah kanan. Berarti yang kanan yang palsu. Dia terdapat yang palsu. Selanjutnya dipisahkanlah 2 dan 5. Menghasilkan 25, berarti 2, mana 2 ini merupakan koin palsunya tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan dan analisis algoritma ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.